Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan semua nikmat yang kita rasakan dan nikmat yang akan kita rasakan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersalawat dan mengucapkan kata selamat, doa keselamatan untuk baginda besar kita, baginda tercinta kita Muhammad ibn Abdullah. Demikian juga kepada kerabat beliau, ahlul baitnya, kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang dengan tulus cinta, tulus ikhlas mengikuti jejak langkah Rasulullah hingga nyawa dipisahkan oleh Allah dari jasadnya. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita berada di bulan Rajab, maka pada kesempatan kali ini kita ingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita kecuali bercita-cita meraih cintanya Allah yang maha indah, Al-Wadud, Allah yang maha mencintai. Andai saja kita tahu bahwasanya kalau ada di antara kita saat ini, bahwasanya Allah saat ini mencintai kita. Andai saja ada di antara kita mengerti bahwasanya Allah saat ini sedang mencintai kita. Sungguh luasnya langit dan bumi tidak bisa menandingi luasnya rasa bahagia kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kita tahu para jamaah, di antara kita mungkin ada yang telah meraih cinta lawan jenis hingga dapat menghalalkannya menjadi pasangan hidup, yaitu istri-istri kita. Padahal kita tahu keindahan istri kita hanya sementara. Di antara kita ada yang banting tulang siang malam untuk memiliki rumah mewah nan indah, kendaraan nyaman nan megah. Padahal juga kita mengerti keindahan rumah kita hanya sesaat saja. Lalu bagaimana dengan usaha kita meraih cintanya Allah, cinta yang abadi, cinta yang tidak akan pernah pudar dimakan usia. Puncaknya semua kecintaan ketika kita mendapatkan cintanya Allah. Dialah Allah yang maha indah, maha mencintai, sampai detik ini masih memberikan kesempatan dan peluang untuk kita dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kita semua kalau ditanya pasti mencintai Allah. Pertanyaan sebaliknya, kira-kira Allah saat ini mencintai kita atau tidak? Maka melalui khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kami ingin sebutkan beberapa tanda-tanda bahwasanya Allah sedang mencintai saya, Allah sedang mencintai Anda, Allah sedang mencintai keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, teman-teman Anda. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bukti Allah mencintai kita adalah saat kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, menjadi orang beriman. Tatkala Anda tidak jadi orang kafir, maka yakinlah, sadarilah, nikmatilah, bersyukurlah bahwasanya Allah saat ini sedang mencintai Anda. Silahkan Anda membuka surat Al-Hujurat ketika Allah mengabarkan tentang hal ini. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah lah yang menumbuhkan di dalam hati Anda kecintaan kepada keimanan. Seandainya Allah tidak menumbuhkan kecintaan dalam hati kita untuk cinta kepada keimanan, sungguh kita akan benci dengan syariat keimanan, kita akan benci dengan ajaran Islam. Tetapi kata Allah, akan tetapi Allah lah yang telah memilih Anda. Di dalam hati Anda ditumbuhkan
hati yang cinta kepada keimanan. Kemudian ketika hati kita menjadi hati orang beriman, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah tambahkan kebahagiaan yang lain setelah kita beriman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan menghiasi keimanan Anda di dalam hati Anda. Bukan hanya itu saja, kata Allah, ketika orang telah dijadikan orang beriman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Orang yang mendapatkan cintanya Allah adalah orang beriman, dihiasi hatinya dengan keimanan, dan sekaligus dia akan ditanamkan kebencian kepada bentuk ajaran orang-orang kafir, kebencian kepada ajaran orang-orang fasik, ahli maksiat. Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang hidupnya jelas, kata Allah. Merekalah orang-orang yang hidupnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan minallah, itu merupakan karunia besar dari Allah. Wa ni'mah, itu merupakan kenikmatan terbesar dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu. Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana siapa yang akan dipilih oleh Allah untuk jadi orang beriman, dan Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana siapa yang akan ditakdirkan menjadi orang kafir. Maka dari itu para jamaah, iman yang saat ini masih ada dalam dada-dada kita adalah amanah besar, sarana meraih kebahagiaan hidup. Iman yang kita miliki bukan peninggalan nenek moyang. Saya katakan sekali lagi, iman yang kita miliki detik ini bukan peninggalan nenek moyang. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit di antara manusia yang nenek moyangnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Iman bukanlah warisan orang tua, karena ayahnya Nabi Ibrahim tidak sanggup mewariskan keimanan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim ditakdirkan oleh Allah mewariskan kemusyrikan dan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka dengan hal ini para jamaah, jangan tergoda dengan kemegahan dunia orang kafir. Karena orang kafir walaupun hartanya kaya raya, badannya sehat bugar, mereka dalam kenikmatan di dunia, tapi tidak dalam kenikmatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, apa gunanya kita kaya bila dilaknat oleh Allah? Apa manfaatnya hidup kuat bila dibenci oleh Allah? Suatu saat Umar ibn Khattab, antum tahu para jamaah, Umar bin Khattab tiba-tiba menangis. Umar bin Khattab, bukan Utsman, bukan Abu Bakar. Kita tahu bagaimana kekokohan, ketegaran fisiknya Umar. Sosok Umar yang sangat tegar tiba-tiba menangis. Kenapa Umar menangis? Ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar menangis melihat nabinya. Umar menangis melihat Nabi, ranjangnya bukan kasur yang empuk. Umar menangis melihat Rasulullah tidur di atas dipan yang terbuat dari serat daun-daun pelepah kurma. Hingga lambungnya ada bekas dari pelepah kurma. Di tubuhnya ada bekas dari pelepah kurma. Umar bin Khattab tiba-tiba menangis. Sampai Nabi merasa kaget. Mayu bekika ya Umar. Wahai Umar, mengapa engkau menangis? Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang kafir jauh di sana, orang Persia, orang Romawi, orang-orang penyembah api, orang-orang penyembah manusia, orang-orang penyembah patung di sana ya Rasulullah. Mereka hidup diberikan kenikmatan yang sangat banyak, dengan nikmat dunia yang sangat banyak. Engkau adalah orang nomor satu di hadapan Allah. Kasurmu demikian ya Rasul, tempat tinggalmu demikian ya Rasul. Apa kata Nabi? Wahai Umar, sesungguhnya mereka adalah kaum
yang Allah segerakan kenikmatannya di kehidupan dunia ini, mereka orang kafir tidak punya kesempatan merasakan kenikmatan surga abadi kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, Nabi kita sangat paham harga kekayaan dunia lebih rendah daripada harga bangkai anak kambing. Nabi sangat mengerti harga kemegahan dunia tidak lebih murah dari harga satu sayap seekor nyamuk. Nabi sangat paham harga kelezatan dunia hanya setetes air lautan. Adapun kenikmatan akhirat adalah jutaan tetesan air laut. Maka bersyukurlah saat ini kita masih beriman kepada Allah, karena itu bukti Allah sedang mencintai kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda Allah mencintai kita adalah saat kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat kita mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Rasulullah kepada manusia, jika kalian mencintai Allah dan jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahnya Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan senantiasa mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Makanya para jamaah, jangan heran kita lihat kesungguhan orang-orang soleh di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena alasannya satu saja. Mengapa orang-orang soleh mencintai sunnah Nabi? Mengapa orang-orang soleh membela sunnah Nabi? Mengapa orang-orang soleh menyebarkan sunnah Nabi? Karena mereka ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad mengatakan, tidak pernah saya menulis satu hadis dari hadis Nabi kecuali hadis tersebut telah saya kerjakan. Bukan hanya beliau mengikuti pengajian, tetapi mengamalkan apa yang dikaji. Tidak pernah Imam Ahmad menulis satu hadis pun kecuali beliau berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah dan kepada sunnahnya, karena itu sebagai bukti cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga para hadirin, bukti Allah mencintai kita adalah ketika Anda ditolong oleh Allah, ketika Anda dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan ibadah, dan Allah menghalang-halangi Anda, Allah mempersulit Anda untuk menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka jangan heran kalau ada di antara Anda dulunya pelaku maksiat, tiba-tiba rajin ibadah, kemudian Anda bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa sih saya di hadapan Engkau? Saya bukan nabimu, saya bukan utusanmu, tetapi dengan mudahnya Engkau rubah hati saya menjadi orang yang saleh. Engkau rubah hati saya menjadi orang yang benci kepada kemaksiatan. Engkau rubah hati saya untuk menjalankan syiar-syiar Islam. Siapa kita para jamaah? Kita bukan orang yang dijamin masuk surga. Maka kalau kita rasakan saat ini tiba-tiba Anda jadi rajin sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba Anda jadi rajin membaca Al-Quran, tiba-tiba Anda jadi rajin rutin bersedekah, tiba-tiba Anda rajin menelpon orang tua, menanyakan mereka keadaannya, meminta doanya, meminta maaf kepada mereka, berbakti kepada orang tua, tiba-tiba ketahuilah bahwasanya Anda sedang dipilih untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri Anda dicintai oleh Allah adalah saat Anda mencintai dan membenci hamba Allah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, aku telah wajibkan kecintaanku diberikan kepada lil mutahabbina fi,
orang-orang yang mencintai makhluk karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong niatnya mencari ridha Allah, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang berkunjung kepada kerabatnya, kepada temannya, kepada orang-orang di sekitarnya, tapi niatan kunjungannya betul-betul murni untuk Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan orang-orang yang berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah, banyak di antara manusia yang mencintai tetangganya karena tetangganya kaya raya, bukan karena Allah. Karena banyak di antara manusia mencintai temannya karena jabatannya. Ketika temannya tidak memiliki jabatan, maka cintanya dia tarik kembali. Banyak di antara manusia mencintai istrinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang akan mendapatkan cinta Allah ketika Anda mencintai kecantikan istri Anda karena Allah, mencintai anak-anak Anda karena Allah, mencintai orang-orang di sekitar Anda karena Allah, maka Allah akan mencintai diri Anda. Kemudian yang kelima, bukti Allah mencintai Anda para jamaah adalah ketika Anda tiba-tiba merasa orang-orang di sekitar Anda yang dulunya membenci Anda, tiba-tiba berbondong-bondong mencintai Anda semuanya. Para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amalan saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan jadikan makhluk-makhluk di sekitar Anda mencintai Anda. Para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila Allah mencintai Anda, maka Allah pertama kali akan mengabarkan cintanya Allah kepada Anda kepada Jibril alaihissalam. Kata Allah, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan di bumi, maka cintailah dia wahai Jibril. Kemudian seketika Jibril mencintai orang tersebut, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mengumumkan kepada para malaikat di langit bahwasanya Allah dan Jibril mencintai orang tersebut. Maka Allah perintahkan seluruh malaikat untuk mencintai orang tersebut. Maka tiba-tiba seluruh malaikat di langit mencintai makhluk tersebut. Hingga kata Nabi, orang-orang yang ada di bumi juga seketika dirubah hatinya untuk mencintai orang tersebut. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, apabila Anda ingin tahu Allah mencintai Anda, adalah ketika Anda diuji oleh Allah. Pahami betul, ketika Anda mendapat ujian, langsung ingat hadis Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila ada seorang hamba akan diberikan cintanya Allah, maka hamba tersebut terlebih dahulu harus diuji dulu kualitas keimanannya sehingga dia layak untuk mendapatkan cintanya Allah. Faman sabara fa'alahu sabru. Barang siapa yang bersabar mendapatkan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ujian tersebut dilewati dengan mudahnya dengan kesabaran. Waman jazi'a falahul jaza'. Barang siapa yang mengeluh dengan ujian Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kecintaan Allah. Yang dia dapatkan hanya keluhan dirinya di hadapan Allah. Kemudian yang ketujuh, ciri orang yang mendapatkan cintanya Allah adalah orang tersebut akan dijaga dari fitnahnya dunia. Kata Nabi, idza ahabballahu abdan hamahud dunya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga hati hamba tersebut dari mencintai dunia. Terkadang ada orang beriman, dunianya sempit, orang beriman, dunianya miskin, tapi imannya luas, lebih luas daripada lautan. Dia lewati masa hidup di dunia dalam kemiskinan, kesempitan dengan penuh keridhaan, sehingga dia mendapatkan cintanya Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi kalau saya dikayakan oleh Allah, saya akan durhaka kepada Allah, saya akan bermaksiat kepada Allah.
bisa jadi kalau saya dikayakan oleh Allah, hisabnya di hari kiamat sangat panjang, maka dia berbaik sangka kepada Allah. Ada juga orang beriman, dibukakan pintu kekayaan dunia. Orang beriman yang kaya dunianya, tapi imannya lebih kaya daripada dunianya. Dunianya hanya ada di tangannya, hatinya penuh dengan butir-butir keimanan. Dan yang terakhir, ciri seseorang dicintai oleh Allah ketika sedang sakaratul maut, ketika akan meninggalkan dunia, dan detik-detik pertama bertemu dengan Allah, maka orang tersebut akan merindukan berjumpa dengan Allah ketika sedang sakaratul maut. Tidak ada orang kafir di dunia ketika meninggal dengan husnul khotimah, karena mereka merasa kaget tiba-tiba akan bertemu dengan Allah, tiba-tiba akan dipertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah. Adapun orang beriman, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka juga Allah akan cinta menanti pertemuan dirinya dengan hambanya. Waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak mau berjumpa dengan hamba tersebut. Yang terakhir, dengan poin terakhir ini, saya sebutkan Imam Abu Hurairah. Beliau akan meninggal dunia. Keislamannya hanya beberapa tahun. Wafat Nabi seketika. Ketika beliau akan meninggal dunia, Abu Hurairah husnudon kepada Allah. Dengan pengorbanan siang malam dirinya menyebarkan hadis Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, maka tibalah dirinya akan dicabut nyawanya. Ketika akan dicabut nyawanya, Abu Hurairah mengatakan, Allahumma uhibbu liqa'ak fa ahibba liqa'i. Ya Allah, saat ini saya senang berjumpa dengan Engkau ya Allah, maka cintailah perjumpaan saya dengan dirimu ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian poin-poin singkat walaupun tidak seluruhnya untuk mengingatkan kita dan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, yang sampai detik ini kita dengan mudahnya mengatakan, ya Allah, kami mencintaimu. Tapi lihatlah poin-poin tadi, bukti bahwasanya Allah mencintai kita dengan minimalnya 8 poin yang telah kita sebutkan. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, meminta dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah miliki, agar Allah berkenan memberikannya kepada kita saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami penuhi undangan-Mu saat ini. Kami penuhi undangan-Mu untuk berkumpul di rumah-Mu saat ini. Dengan dosa yang kami bawa, dengan penuh pengharapan agar Engkau berikan balasan berupa rahmat dan ampunan-Mu saat ini kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma antal aliyul azim. Wa nahnu ibadukal ba'isal faqir. Wa antal ghaniyul hamid. Nahnul abdud dhalil. Umnun bighinaka ala faqrik. Wa bihilmika ala jahlina. Wa biquwwatika ala dha'fina. Ya qawiyyu ya aziz. Allahumma gfir lana wahdina warzuqna wa'afina na'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zam alladhi idza sa'alaka bihi sa'ilun a'taitahum wa idza da'aka bihi da'un ajabtahum wa idza stajaraka bihil mustajirun ajartahum wa idza da'aka bihil mudtarrun anqadtahum fa inna nas'aluka wa nastaghfiruka bidzalikal ismil azizil azim lidhunubin la yaghfiruha ghairuk wa qad dhaqat alaina al-ardu bima rahubat wa dhaqat alaina al-hiyal la malja wa la manja illa ilaika ya rabbal alamin. Faha nahnu dha baina yadayka ya rahman qad asbahna wa amsayna khati'in mudnibin dhalilin muhtajina ilaika ya rabbal alamin. Wala najidu lidhunubina ghafiran ghairaka ya rahman wala likasrina jabiran siwaka ya rahim. Farajauna an tu'ajjil lana al-faraj min indika wa nahnu fi atammi ni'matin wa a'zami afiyah. Allahumma la takilna ila anfusina fana'jiz wala ila nasi fanadhi' wala tukhayyibna wa nahnu narjuka ya arhamar rahimin. La tu'adzibna wa nahnu nad'uka ya rahmanu ya rahim. Allahumma ighfir lana adh-dhunub allati turithun nadam waghfir lana adh-dhunub allati ta'ti bis-saqam waghfir lana adh-dhunub allati taruddu du'a waghfir lana adh-dhunub allati tu'ajjal bil fana waghfir lana adh-dhunub allati tajlibu syaqa. Allahumma ya man biyadihi nasiyatuna ya aliman bidhullina wa maskanatina munna alaina bihusni ijabatik waghfir lana zallatana fa innaka khalaqta ibadaka li ibadatik wa amartahum bidu'aik wa dhamanta lahumul ijabah fa ilaika ya rab nasibuna ya rabbal alamin. Maddidna aidina fa bi'izzatika istajib lana du'aana wa la taqta' min fadlika raja'ana. Allahumma ya sari'ar ridha ighfir liman la yamliku illa du'a warham man ra'su malihir raja wasilahuhul buka. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sawu sufakum sadul khalal, mohon diisi sop yang terdepan yang masih kosong diluruskan, dirapatkan barisannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma